Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Wow, udah tanggal 2 Agustus loh adik-adik. Kita mau masuki bulan ini dengan harapan adik-adik selalu sehat ya. Semoga adik-adik tidak pernah bosan kalau ada ibadah online di rumah. Nah adik-adik, sekarang Kalina kasih waktu buat adik-adik untuk mempersiapkan. Yang pertama mempersiapkan Alkitabnya, dan yang kedua mempersiapkan kidung cerianya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah adik-adik harus mempersiapkan hati untuk memasuki dalam ibadah. Oke adik-adik, sudah siap? Ya, kita mau memuji Tuhan. Kalina undang adik-adik bangkit berdiri dan menyanyi dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Sekali lagi ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Gimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari baru, atas kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang malas. Kiranya Tuhan mau mengetuk pintu hatinya agar minggu depan mereka bisa bersama-sama ibadah online bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka sehingga minggu depan mereka bisa fit, bisa kembali beribadah online bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adik-adik, kita mau memuji Tuhan juga dengan cara bermazmur. Mana Alkitabnya? Sudah disiapkan belum? Nah, kita mau bermazmur dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 2. Ayo dicari Mazmur 150 ayat 1 sampai 2. Sudah ketemu? Nah, adik-adik, kita baca secara berbalasan ya. Jadi adik-adik membaca ayat yang tercetak ke dalam. Nah, Kalina baca ayat yang tercetak ke luar. Mengerti adik-adik? Kita mulai ya. Mari bermazmur. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Oke, sudah selesai kita bermazmur. Sekarang adik-adik dipersilakan duduk. Sudah. Nah, adik-adik harus tetap tenang ya, karena kita sebentar lagi akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman, tapi sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Sikap berdoa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan tuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan di dalam kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik jangan lupa Alkitab yang dipegang. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan. Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Jangan lupa buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama, Ulangan pasal 9, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Untuk ayat yang pertama, Kakak Monik yang baca, ayat yang kedua, Kak Mei yang baca, dan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Adik-adik juga boleh ikut. Ya. Ulangan 9, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang menceritakan tentang perjalanan orang Israel memasuki tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Adik-adik semua, sebelum bangsa Israel atau orang-orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, pertama mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Minggu kemarin kita sudah dengar cerita bahwa sungai Yordan itu adalah sungai yang sangat dalam, kemudian arus airnya juga sangat deras. Jadi berbahaya loh adik-adik buat orang-orang Israel untuk menyeberang ke sungai Yordan, apalagi tanpa bantuan. Tapi adik-adik, orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Apakah orang Israel saat menyeberangi sungai Yordan mereka lomba berenang? Atau mungkin mereka langsung melompat? Atau orang Israel mereka bisa berjalan di atas air, adik-adik? Adik-adik, orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan itu semua karena Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang berjalan di depan mereka sehingga mereka boleh menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Nah adik-adik, setelah mereka selesai atau mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan dan mereka tiba di kota yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, ternyata orang Israel belum bisa masuk ke dalam kota yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ya, kenapa ya adik-adik?
Karena di dalam kota itu masih tinggal bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang di luar, yang tinggal di dalam itu terlebih yang bangsa yang terkenal dengan orang-orang enak. Nah adik-adik, orang-orang enak ini terkenal dengan postur tubuh mereka yang besar, terus kuat-kuat. Nah, orang-orang Israel harus melawan mereka sebelum mereka bisa masuk ke tanah Israel, ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Adik-adik, gimana caranya ya? Karena orang Israel itu harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lain, terus kemudian dengan orang enak. Wah, kerja keras orang-orang Israel. Tapi orang Israel semangat. Mereka berjuang, berperang melawan orang-orang enak. Adik-adik, perjuangan bangsa Israel ini bukan karena mereka sendiri atau karena orang-orang Israel itu bisa kuat banget melawan orang-orang enak ini. Tapi kembali Tuhan Allah menolong mereka. Tuhan Allah menolong mereka berjuang bersama-sama, berperang bersama-sama dengan orang Israel, dan Tuhan Allah sendiri yang menyerahkan bangsa-bangsa ini, musuh-musuh bangsa Israel, ke dalam tangan orang Israel, sehingga mereka boleh mengalahkan musuh-musuh mereka dan orang Israel bisa masuk ke tanah yang dijanjikan dengan selamat sentosa. Nah adik-adik, dari cerita di atas bahwa bangsa Israel itu sudah ditolong, sudah dituntun oleh Allah. Bangsa Israel diingatkan untuk tidak berbangga diri, tidak boleh sombong, karena mereka berhasil mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, apakah hanya orang Israel yang ditolong oleh Tuhan? Tidak, kita juga. Tuhan sudah menolong kita semua, kakak-kakak, adik-adik, papa mama, oma opa, dan semuanya. Nah adik-adik, pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan apa saja sih? Contoh, adik-adik sekarang diberikan kesehatan tubuh yang baik. Adik-adik boleh belajar lagi meskipun lewat belajar online, tapi itu adalah berkat Tuhan. Atau mungkin adik-adik pernah juara, contohnya juara lomba menyanyi, lomba melukis, atau mungkin juara lomba matematika. Nah adik-adik, yang kita miliki ini, kita berhasil mendapatkan yang terbaik, itu bukan karena kemampuan atau kehebatan kita, tapi Tuhan Allah memberikan bakat-bakat itu kepada kita. Nah, bakat-bakat yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita tidak boleh kita pakai sendiri. Kita pakai itu untuk bisa menolong sesama kita, bisa membantu sesama kita. Contohnya, adik-adik mungkin pintar matematika. Nah, mari kita ajak teman-teman kita yang lain untuk bisa belajar bersama-sama. Nah, itu sudah merupakan bantuan adik-adik buat teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberikan bakat yang terbaik buat kita, kita pakai bakat-bakat kita itu untuk menolong sesama. Dengan begitu kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan dan sudah memuliakan nama Tuhan. Amin. Adik-adik, kegiatan kita hari ini adalah membuat mendali. Kak, mau bikin ini bahan-bahannya apa aja sih, Kak? Iya, bahan-bahannya adalah 1, pita. Kemudian ada double tip, ada gunting, ada lem, dan
kertas seperti ini, adik-adik boleh pilih warna apa saja. Nah, kertas ini kita akan buat bentuk bulat seperti ini. Ya, oke. Mari kita mulai adik-adik. Kak Monik bisa bantu apa nih Kak? Kak Monik minta tolong bantu gunting pitanya. Oke. Gunting pitanya. Yang segitiga ujungnya ya Kak? Boleh. Seperti ini? Ya, betul. Seperti itu. Adik-adik boleh lihat? Ujungnya jadi segitiga. Selanjutnya apa nih Kak? Selanjutnya, kertas yang tadi kita sudah gambar lingkaran, kita gunting ya adik-adik ya. Nah, Kak Monik minta tolong bantu digunting. Kita ambil Kakak Monik menggunting. Kakak Mei ada sesuatu nggak nih yang bisa dibagiin buat adik-adik? Yang bisa dibagikan buat adik-adik adalah contoh yang kita pakai hari ini atau bahan-bahan yang kita pakai hari ini. Adik-adik boleh ganti dengan bahan apa aja yang ada di rumah. Apa saja yang bisa buat kita menghasilkan medali seperti ini. Oke Kakak, terima kasih. Oke, sama-sama. Wah, udah mau jadi nih Kak. Iya, selanjutnya Wah. yang iya, selesai. Selanjutnya ngapain lagi nih Kak? Ya, nanti hasilnya setelah digunting akan seperti ini. Tapi kita boleh menggunakan dua, ya. Kalau satu agak-agak lembek ya. Jadi agar supaya itu dia kuat, kita pakai dua. Nah, sekarang ini sudah jadi. Nah, selanjutnya Kakak sudah siapkan dari rumah, ya. Adik-adik, ada gambar yang akan adik-adik tempel. Boleh pilih gambar apa aja. Tapi hari ini Kakak siapkan gambar yang seperti ini. Dan hasilnya iya, seperti ini ya. Ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Ya, selanjutnya Kak Monik minta tolong ini satu Ya. pitanya dibuat seperti ini. Oh, disilangin ya ya, Kak. Kemudian nah, diatur biar rapi. Diatur biar rapi. Ya. Nah, agar supaya tidak berpindah-pindah, kita rekat dengan double tip. Oke, Kak Monik. Ya, di tengah-tengah ya adik-adik, biar pitanya nggak pindah-pindah. Habis itu apa nih Kak? Iya. Setelah itu kita akan tempel yang sudah kita tempelkan gambar seperti ini. Adik-adik, gambar ini adik-adik boleh menggunakan kertas putih. Kemudian kalau adik-adik punya krayon di rumah, ayo dikasih warna, ya. Warna apa saja yang menurut adik-adik bagus. Kemudian ini nanti kita akan gabung seperti ini. Aku buka dulu ya Kak lemnya. Nah, tunggu sebentar kamu nih. Oh, belum ya? Sebelum lemnya dibuka, ini kita pakaikan lem dulu. Oh. Kamu nih bantu. Jadi lemnya 2 kali Kak. Iya, biar tidak copot. Baik. Aku lem. Cukup Kak? Cukup. Berarti aku buka Ya, ini. ini kakak pegang. Kamu nih minta tolong dibukakan. Ya. Nah, mari kita bekerja bersama-sama. Kita rekatkan ya, seperti ini. Ya. Udah jadi belum sih Kak sebenarnya? Belum selesai. Nah, adik-adik sudah seperti ini bentuknya. Nah, kemudian di sini kita tulis, ya, kita tulis
Aku menang karena Tuhan. Ya, Apa adik-adik tulisannya? Aku menang karena Tuhan. iya. Kamu Nik, bantu lagi. Oke Kak. Baik. Ya. Tada, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kalimatnya apa Kak tadi? Aku menang karena Tuhan. Kita pakai yuk Kak. Iya, kita pakai sama-sama. Karena kita sudah menang. Wah, bagus ya. Oke, selesai. Adik-adik, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 176. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, kita mau masuk dalam berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak. Kasih dan berkat-Mu pada hari ini ya Bapak, di mana Engkau telah memberikan hati kepada kami, memberikan hikmat kepada kami, dan Engkau juga memberikan waktu kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pada hari ini dengan baik ya Bapa, dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami akan mendoakan bangsa dan negara kami ya Bapa, terlebih khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Bapa, di mana Engkau tahu ya Bapa segala macam masalah yang ada ya Bapa, segala percobaan yang ada di dalamnya ya Bapa, dari penyakit, dari virus, dari segala penyakit yang ada juga ya Bapak, di mana Engkau tahu ya Bapak, kami sedang melawan virus-virus yang ada di negara ini ya Bapak, virus corona ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau akan melindungi kami ya Bapak, sehingga dapat tumbuh sehat, selalu sehat di setiap harinya, agar kami pun juga dapat melaksanakan segala sesuatu aktivitas kami dengan baik. Ya Bapak, kami mohon kepadamu ya Bapak, Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, petinggi-petinggi negara kami ini ya Bapak, dalam memecahkan segala permasalahan yang ada ya Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau akan membantu mereka untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di Indonesia ini ya Bapak, agar kami sebagai rakyat Indonesia dapat merasakan aman negara yang Kau berikan ini ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak, kami hanya ini ya Bapak, hanya dalam tangan-Mu saja. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus jaga Mami, Papi, dan semua orang yang Dia sayang. Tuhan Yesus beri kesehatan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami, di mana kami bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami juga mendoakan orang sakit. Berkati mereka yang sakit, berikan kesembuhan, kesabaran, kekuatan. Berkati obat-obatan, makanan, dan minuman mereka. Tuhan Yesus, berkati orang yang menjaga atau merawatnya. Berikan kesehatan dan kesabaran. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Bapa di dalam surga, dalam doa syafaat ini kami mau mendoakan untuk gereja dan pelayanan kami, terlebih GPIB Immanuel Bekasi. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Kami juga mau berdoa untuk jemaat GPIB Immanuel Bekasi yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami di dalam ibadah kami, di keluarga dan rumah tangga kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk pelayan-pelayan yang ada di GPIB Immanuel Bekasi. Kami mau berdoa buat Ibu Pendeta Diana beserta keluarganya, Ibu Marlis beserta keluarganya. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa memberkati mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kesehatan tubuh yang baik boleh Tuhan berikan kepada Ibu Pendeta yang senantiasa melayani kami di dalam ibadah kami. Bapa di dalam surga, seluruh anggota keluarga, Ibu Pendeta, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat. Kiranya Tuhan juga memberikan akal budi dan pikiran yang bijaksana kepada mereka di dalam mereka mau menjalankan tugas mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk penatua dan diaken yang sudah Tuhan tunjuk untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ibadah doa kami ini pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Disiapkan ya adik-adik sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria 299. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur
selalu padamu setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih adik-adik sudah menyerahkan persembahannya. Sekarang kita mau menyerahkan persembahan tersebut di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, selama ini berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini Engkau mau berkati supaya berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 200. Murid Tuhan jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus hanya Tuhan Yesus. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Ingat adik-adik, dengan firman yang tadi kita sudah dengar bahwa kita adalah umat Tuhan yang sudah menang karena Tuhan. Ingat, karena Tuhan. Tuhan telah menolong kita, kita sudah menang, dan kakak mohon kepada adik-adik untuk tetap semangat, tetap menjaga kesehatan tubuh adik-adik agar kita bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Mari. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kita tunduk kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ibadah kami di pagi hari ini sudah boleh selesai dengan baik. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni kami ketika di dalam kami beribadah, kami melakukan banyak kesalahan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menolong kami agar supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, terlebih di dalam beribadah. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih.